Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui Sociabas. Semoga Tuhan membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Sekali lagi, Watashi ucapkan arigato. Kami kembali. Yari-yari. Saat Will dan Rusty lagi ngobrol santuy di pantai, tiba-tiba tidak jauh dari tempat mereka berpijak, sudah berdiri seorang yang sangat misterius. Seketika suasana terasa tegang, keheningan yang tercipta terasa sangat berat dan menekan. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersuara, seolah waktu tiba-tiba berhenti. Mereka saling menatap dalam diam. Will bergumam pelan dalam hati, entah mengapa pakaiannya terasa tidak biasa, itu perban atau topeng. Pertanyaan itu menggantung di benaknya. Dengan senyum yang terlihat dipaksakan, Will memberanikan diri bertanya, "Apa kau dari Samios?" Namun, tidak ada jawaban dari sosok misterius tersebut. Di sisi yang lain, Rusty masih terdiam. Dia fokus mengamati gerak-gerik sosok itu. Dengan nada rendah yang penuh peringatan, dia berbisik pada Will, "Hati-hati, Will tuh. Dia mungkin bukan hanya sekedar orang lokal yang ramah." Sementara itu, sosok tersebut mulai bicara sendiri. "Kena kau." Suara putaran roda penggulung senar pancing mendadak terdengar nyaring di gandingan malam. Ujung joran pancing yang tadinya tertancap diam di pasir pantai langsung melengkung tajam ke bawah, ditarik oleh sesuatu yang sangat kuat dari dalam air. Sosok bertudung yang tadinya kelihatan menebar ancaman mengerikan, kini kehilangan seluruh wibawanya. Dia seolah tak memperdulikan Will dan Rusty. Dengan posisi kuda-kuda, kaki yang melebar, dan kedua tangan yang mencekram kuat ganggang joran, pemuda bertudung itu menarik pancingnya sekuat tenaga. Wajahnya yang tadinya serius, kini berubah total menjadi penuh kepanikan dan semangat yang menggebu-gebu. "Ikan!" teriaknya dengan suara lantang. Will dan Rusty hanya bisa berdiri terpaku kebingungan. Ketegangan yang tadinya sempat membuat jantung mereka berdegup kencang, sekarang berganti menjadi perasaan heran ketika melihat situasi yang tiba-tiba berubah 180 derajat. Sementara itu di hadapan mereka, pemuda misterius yang lagi memegang pancing terlihat heboh sendiri. Dia berteriak kegirangan, "Mantap ho, ini besar, tunggulah Lisa, aku akan membawakan sesuatu yang besar untuk..." Ucapannya terputus oleh tarikan kuat dari bawah air yang membuatnya harus berjuang lebih keras menahan pijakannya di atas pasir pantai. Perjuangan pemuda bertudung itu mendadak berubah menjadi bencana karena tarikan dari dalam laut berubah begitu agresif dan kuat. Alih-alih berhasil menarik mangsanya naik, tubuhnya justru terseret menuju gulungan ombak yang menerjang. Melihat situasi yang berbahaya itu, Will langsung berlari kencang dan menahan tubuh pemuda itu agar tidak terseret lebih jauh ke dalam laut. Spontan pemuda itu tersentak kaget karena tiba-tiba ada seseorang yang merangkul tubuhnya. Namun sepertinya bantuan dari Will belum cukup untuk menandingi kekuatan misterius dari dalam air. Tarikan itu melonjak begitu dahsyat hingga dalam sekejap tubuh Will dan pemuda bertudung itu terlempar tinggi ke udara. "Ah!" teriak mereka bersamaan. Di saat yang lain, kita bisa melihat ukuran mengerikan dari ikan yang memakan umpan mereka. Dari tepi pantai, Rusty terbelalak menyaksikan pemandangan gila itu. "Will tuh!" jerit Rusty histeris dengan wajah penuh kepanikan. Dan tentu di situ, Will dan si pemuda bertudung hanya bisa pasrah dengan keadaan. Biur. Dalam sekejap, tubuh keduanya jatuh bebas, menghantam permukaan laut dengan sangat keras. Di tepi pantai, Rusty hanya bisa berdiri mematung dengan tatapan kosong. Dia terlihat shock melihat kejadian konyol yang baru saja menimpa temannya. Beberapa menit kemudian setelah situasi kembali normal, terlihat Will dan sosok bertudung itu terduduk lemas di tepi pantai. Di saat Will yang terengah-engah dengan pakaian basah kuyup, di sebelahnya pemuda misterius justru tertawa terpingkal-pingkal tanpa beban dan menganggap insiden terseret ikan raksasa tadi sebagai lelucon terbaik malam ini. Di saat pemuda itu terus tertawa, Will hanya bisa memandanginya dengan tatapan bingung. Kemudian pemuda misterius itu menoleh ke arah MC kita dan bertanya heran, "Apa kau mencoba menolongku?" Mendengar pertanyaan itu, rasa canggung langsung menyelimuti Will. "Iya, tapi itu tidak berjalan sesuai yang kuharapkan." Sebelum ucapan Will selesai, pemuda itu menyela perkataan MC kita. "Seharusnya kau tadi merampal mantra atau sesuatu." "Kau tahu sihir kan?" tanyanya setengah mengejek.
Sontak Will tertunduk lesu dan menjawab bahwa ia tak bisa memakai sihir. Mendengar jawaban itu, ekspresi pemuda misterius di sebelahnya langsung berubah total. Loh, beneran tah? Aku juga tidak bisa pakai sihir, Mas, serunya dengan nada terkejut sekaligus gembira. Spontan pengakuan tak terduga itu seketika membuat Will tertegun dan sangat kebingungan. Di bawah bayang-bayang pohon palem dan pilar gedung yang megah, suasana canggung di antara mereka mendadak berubah menjadi kehangatan yang tak disangka ketika pemuda bertudung itu berkata, "Ternyata kita ini mirip ya?" Mendengar hal itu, Will tertegun. Namun sebelum rasa terkejut Will mereda, pemuda bertudung itu perlahan mendekat dan seperti mau melakukan sesuatu hal yang sangat mencurigakan. Tentu, Will tersentak. Tubuhnya menegang dengan mulut sedikit terbuka karena kaget melihat gerakan yang begitu mendadak itu. "Apa yang kau lakukan?" ucap Will cemas terbata-bata. Tubuh MC kita membeku ketika sepasang tangan bersarung hitam itu mulai menepuk-nepuk pipi dan wajahnya dengan cepat. Sentuhan yang bertubi-tubi itu terasa asing, namun anehnya sama sekali tidak kasar. Hal itu membuat Will hanya bisa mengerjapkan mata karena bingung. Setelah puas memeriksa, pemuda bertudung itu menarik kembali tangannya dan tersenyum lebar. "Sudah kuduga, kau punya wajah yang baik. Orang baik selalu punya wajah yang baik," ucapnya penuh keyakinan sambil terkekeh pelan. Dari pernyataan pemuda itu, Will mengerti kondisi lawan bicaranya. "Matamu, apa kau?" bisik Will pelan. Sebelum Will menyelesaikan ucapannya, Rosti tiba-tiba menyelipkan tubuhnya tepat di tengah-tengah antara Will dan si pemuda bertudung. Dan hal itu membuat Will tersentak kaget, sampai-sampai tubuhnya refleks mundur ke belakang. Di sisi yang lain, sambil mempertahankan senyum yang menyeramkan, Rosti bilang, "Kau tahu, tidak boleh menggoda laki-laki lain seperti itu kan? Kau tahu itu kan?" Wajah Rosti semakin mendekat, menuntut jawaban dengan senyuman yang semakin mengintimidasi. Di situ Will langsung panik. Ia berteriak membela diri. "Aku tidak sedang menggoda siapapun." Setelah kesalahpahaman konyol itu mereda, mereka bertiga akhirnya duduk bersama di atas pasir pantai. Lalu kemudian sosok bertudung itu mengenalkan dirinya. "Omong-omong, makasih sudah membantuku. Aku Theopal, tapi semua orang memanggilku Theo." Will membalas, "Oh, namamu Theo ya." Di situ Theo kembali bilang dengan bangga, "Ya, itulah namaku." Kemudian Theo bertanya lagi dengan rasa penasaran, "Jadi, bagaimana dengan kalian?" "Kalian sepertinya dari luar kota ya?" Spontan Will langsung mengangkat tangannya sedikit, berniat memperkenalkan diri dengan jujur. "Oh, itu aku Wilto, dan ini Rosti, kami dari Namun sebelum Will ingin menjelaskan asal-usul mereka yang sebenarnya, seketika itu juga tangan Rosti dengan cepat membekap mulut MC kita. Dengan senyuman yang dipaksakan, Rosti mengarang cerita. Dia bilang, "Kita dari tempat yang jauh, lebih tepatnya dari Teralis. Kita ini pasangan yang lagi bulan madu." Waduh, ucapan Rosti ini nggak bahaya Tabri. Dan gokilnya saat mendengar kebohongan acak itu, Theo justru malah terkesan. "Wow, itu keren," serunya polos. Dia benar-benar percaya dengan cerita karangan Rosti tanpa menaruh curiga sedikitpun. Di situ, dengan nada suara yang sangat berhati-hati, Will memberanikan diri untuk bertanya. "Omong-omong, kalau boleh tanya, Theo, apakah kau..." Sebelum ucapan itu selesai, Theo langsung memotong perkataan MC kita. "Ya, beginilah keadaanku. Untuk saat ini aku tak bisa melihat apa-apa." Dari balik penutup matanya, Theo mengucapkan itu dengan santai, seolah-olah beliau sudah berdamai dengan dirinya. Mendengar jawaban belak-belakan tersebut, Will langsung merasa tidak enak hati. Penyesalan tergambar jelas di wajahnya. Sambil menundukkan kepala dan merapatkan kedua lututnya, Will meminta maaf. "Oh begitu ya, maaf aku menanyakan hal itu," ucap Will, dan Theo justru tertawa kecil. Sembari mengibaskan tangannya santai, Theo bilang, "Santai saja, itu artinya kau peduli padaku, aku hargai itu." Kendati begitu, Rosti tidak ikut tersenyum. Sambil memeluk lututnya, Rosti terus menatap Theo. Pikirannya melayang penuh curiga pada kalimat santai yang baru saja diucapkan pemuda bertudung itu. Rosti bergumam, apa maksudnya dia tidak bisa melihat untuk saat ini? Rosti menyadari ada sesuatu yang tidak biasa di balik keterbatasan yang diakui Theo.
Di sini Will masih menatap Theo dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Kemudian Will bertanya, "Jadi, kenapa kau memancing?" "Itu, bukankah itu sangat sulit?" ucap Will dan Theo membalas, "Di tempatku banyak yang kelaparan dan aku hanya ingin memberi makan sampai kenyang. Itu saja sih." Mendengar alasan tersebut, mata Will seketika membelalak lebar. Kalimat Theo langsung memicu kenangan lama MC kita. Will bergumam, "Mungkinkah mereka dibesarkan di panti asuhan seperti kami dulu?" Merasa simpati oleh perjuangan Theo, tanpa pikir panjang Will langsung berdiri. Rasa canggungnya telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh dorongan kuat untuk mengulurkan bantuan. Sambil menatap Theo, Will berseru penuh semangat, Kak, kalau begitu mungkin kami bisa membantu." Tada! Sebuah ember kayu besar kini telah terisi penuh oleh berbagai macam ikan segar hasil tangkapan mereka. Kemudian mereka bertiga berjalan bersama meninggalkan area pantai menuju tempat Theo berada. Arigato. Berkat bantuan Will dan Rusty, kita mendapatkan tangkapan banyak malam ini. Aku yakin semua orang pasti senang, ucap Theo dengan nada yang sangat gembira.